bukan wifi ya. Nah, dilebarkan bisa nih. Ini mau dilebarkan juga bisa. Yang atas ini mau kita kecilkan, tinggal begini aja, gampang. Pencetannya juga apa ya, enak banget mencetnya, nggak terlalu susah-susah. Gini untuk multi window. Ini fitur yang paling saya sukai dari Samsung dan nggak ada di fitur handphone lainnya dari S7 Edge ini, atau dari Samsung ya pokoknya. Oke, balik lagi ke pengaturan. Suara getar, fitur lanjutan sudah. Ini semua ya, tinggal dicek aja. Semuanya berfungsi normal kalau itu pemeliharaan. Nah, di sini ini juga keunggulan dari S7 Edge ini, jadi ada pemeliharaan perangkat ya. Jadi kita nggak perlu download yang susah-susah lagi seperti download Clean Master atau apa kayak buat pemeliharaan perangkatnya. Di sini semua kita ada untuk mengoptimalkan seperti ini, bisa langsung saja, nggak perlu susah-susah. Di sini bisa kita lakukan semuanya untuk pemeliharaan perangkat. Penyimpanan kalau mau di ini yang tidak perlu di sini, nah untuk dihapus tidak terpakai. Ini juga memorinya yang tidak pakai mau dihapus, jadi itu enaknya. Jadi tanpa perlu aplikasi kedua, hanya menggunakan aplikasi yang ada. Ini layar kunci dan keamanan seperti biasa, sama dengan Samsung biasa, S7 yang biasa. Cloud akun, nah ini juga sama biasa, nggak ada perbedaan. Cadangan dan pemulihan. Pengaturan Google biasa, ini akun yang mau dimasukkan. Aksesibilitas susah nyebutnya. Nah sini pengaturan biasa, nanti dicoba-coba saja sendiri ya, karena ini kan semuanya normal. Jadi saya membahas yang tidak biasa lah, yang kelebihan dari handphone inilah, sama dengan yang perbedaannya dari yang tidak garansi internasional baru saya bahas. Manajemen umum juga biasa, bahasa dan input ini bahasa Indonesia, bisa terdownload tadi bahasa Indonesia kan yang saya bilang tadi. Tanggal, waktu, laporkan semua udah biasa. Panduan pengguna ya, oke. Oke, setelah kita mengulik-ngulik dari pengaturan, sekarang kita mengulik-ngulik kinerjanya. Kalian pasti penasaran kan, gimana sih kinerja dari HP S7 Edge ini yang garansi internasional ini? Bagus nggak sih? Cepet nggak sih? Nah, begitu sini kita bisa lihat langsung di sini. Oke, kita coba dengan membuka YouTube. Nah, ini pasti yang paling mudah dari YouTube. Kalau YouTube aja nggak buffering ya udah pasti enak ya. Ini kan bisa dilihat menggunakan sinyal handphone, jadi bukan pakai wifi. Ini saya menggunakan 4G ya. Oke, sahabat itu kita coba saja. Kita buka ini video, dan kita contoh video yang ini saja. Bisa kita lihat sangat cepat ya. Oke, halo sahabat YouTube. Kali ini kita akan masuk ke stadion kebanggaan dari Sriwijaya FC, yaitu Stadion Gelora Sriwijaya. Gambarnya. Stadion Gelora Sriwijaya ini sendiri berada di Kota Bandung. Nggak ada buffering, saya lihat di sini. Jalannya sangat cepat. Oke, mantap ya. Kalau gitu kita lihat suaranya. Gimana dengan suaranya? Kita buka di sini aja deh. Volumenya.
Mantap ya kualitas suaranya. Nah, ini suaranya. Kita lihat lagi over the horizon aja. Suaranya sih jernih. Oke suaranya ya. Selanjutnya YouTube sudah kita cek. Kalau kita buka Google, misalnya kita ketik apa ya, oke aja, oke, sip, langsung cepat. Kita buka halaman, sangat cepat. Oke, performanya sudah, internetnya kita lihat bukan. Bagaimana kalau saat kita main game? Ini game yang paling saya suka di sini, ada game yang lumayan menghabiskan baterai dan juga menghabiskan waktu. Nih, Mobile Legend. Saya lihat ya. Wih, cepet banget. Ini padahal bukan wifi ya. Nih, pakai 4G biasa. Enggak saya langsung jeda atau saya potong biar saya lihat semua lihat. Enggak juga saya cepetin kecepatan rekamnya biar kalian melihat berapa lama ada buka Mobile Legend. Nih, kita coba buka gamenya. Nah, mungkin di sini saya jeda dulu ya sampai. Oke sahabat YouTube, ini ya saat main game sama kali tidak ada nge-lag nih muter-muter enak, sit sana sini balik lagi enak, tembak mantap. Kita lihat ini sinyalnya masih sinyal ini ya, internet ya, nih 4G, bukan menggunakan wifi, menggunakan jaringan seluler pun dari 4G LTE nya sangat cepat nih, sama sekali tidak ada lag dalam main game, sangat enak ya. Oke, berarti untuk main game juga tidak ada masalah nih, sampai saya keasikan nih mainnya nih, nggak mau berhenti. Tapi berhubung kita review, kita berhenti dulu ya. Oke, kita keluar, sip. Kita keluar, game tidak ada masalah dan jaringan internetnya juga tidak bersalah, browsing ataupun buka YouTube enak semuanya. Oke, berarti tinggal yang terakhir ini terdapat salah satu yang perbedaannya. Jadi di Samsung Pay-nya ini, Samsung Pay-nya ini dia berfungsi, memang saya buka nih, tapi pas kita buka nih bahasanya nih bahasa Hong Kong. Mungkin karena ini kan perbuatan Hong Kong ya, bahasa Mandarin, jadi Samsung Pay-nya bahasa Mandarin, dan saya belum tahu bagaimana cara pengaturan untuk merubahnya ke bahasa Indonesia. Namun ini tidak menjadi masalah. Kenapa saya bilang tidak menjadi masalah? Karena Samsung Pay di Indonesia juga tidak berguna. Jadi Samsung Pay ini sama sekali di Indonesia tidak dipakai, atau di Indonesia tidak berlaku, tidak bisa digunakan. Jadi menurut saya itu juga tidak masalah. Jadi kesimpulannya, menurut saya tidak ada salahnya membeli Samsung garansi internasional ini. Dan juga perbedaannya hanya sebatas di bahasa, yang juga bisa diatasi, diubah ataupun di download. Dan dari Samsung Pay juga permasalahannya juga di bahasa, namun di Samsung Pay juga tidak masalah karena di Indonesia memang tidak bisa digunakan Samsung Pay-nya, jadi sama sekali tidak berguna. Mau beli yang internasional mau enggak, Samsung Pay nggak bisa digunakan. Dan yang terakhir tentunya di garansinya, karena ini garansi internasional, kalau kita mau klaim ada kerusakan tentunya kita harus klaim langsung ke Hong Kong. Nah, karena ini buatan Hong Kong ya, atau kita bisa klaim langsung ke penjual handphone ini. Jadi kita bisa, misalnya kita belinya di toko A,
kita bisa minta bantu toko A untuk mengirim ke Hong Kong. Begitu. Itu perbedaan dari garansinya. Sekian review dari saya ini yang saya kupas habis ini. Semoga dapat membantu teman-teman yang ingin membeli handphone S7 Edge. Dan untuk kedepannya saya akan